ngapain hari ini dok? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya Allah. Waalaikumsalam, ya Kangen Allah. banget ya. Maaf ya, bukannya menolak interview dari teman-teman, wawancara dari teman-teman, tapi memang kesibukannya agak luar biasa ya. Jadi sebenarnya ada apa sih Doktif kesini? Doktif mohon mungkin Dokter Edi berkenan untuk memberikan ini informasi kepada teman-teman. Baik, terima kasih. Ya, rekan-rekan media, kami dari LBH Kesra dalam hal ini mewakili dokter detektif atas pertemuan sebelumnya di daerah Kemang. Kami menindaklanjuti pelaporan terkait Dr. R ke MKEK ID cabang Jakarta Selatan. Namun atas arahan MKEK ID cabang Jakarta Selatan, pelaporan ini sebaiknya diambil alih atau ditangani oleh pengurus besar ID pusat, dalam hal ini pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Sehingga hari ini kami mendampingi dokter detektif untuk membawa laporan terkait dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Dr. R untuk memasukkan laporan ini ke PBI, terutama ke MKEK. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pelanggarannya kalau boleh tahu apa aja sih mungkin dok? Mungkin nanti publik lagi ya yang bisa Ya, menyampaikan. Terima kasih Dokter Edi, terima kasih banyak. Jadi sebenarnya baru ada 6 poin pelanggaran, diduga pelanggaran kode etik profesi kedokteran. Salah satu apa? Ya, dan ini cukup kuat indikasinya. Jadi kalau misalnya kita melaporkan, itu kan kalau misalnya kita melaporkan ke Polda, itu kita ada yang namanya konsultasi. Bisa nggak masuk pasalnya? Ini pun yang terjadi di ID dan ternyata masuk itu. Jadi naik nih tahapannya, gitu. Jadi kita naik dan sekarang kita ke pusat, gitu, ke pengurus besar ID. Karena juga sangat kuat pelanggarannya, gitu. Jadi di sini saya juga ingin menyampaikan kepada DRL, nih buktinya Doktif sudah ngelaporin loh ya pengaduan pelanggaran etik Dokter Ica, ya. Jadi udah jelas banget. Jadi Doktif itu jangan dibilang panik, takut atau apalah, karena sekarang ini penggiringan opini sungguh luar biasa. Kalau ngomong dibilang panik, nggak ngomong dibilang takut, kan selalu begitu tuh, gitu ya. Jadi di sini nggak ada. Jadi Doktif mengikuti aturan yang memang berlaku di Indonesia. Seperti apa prosesnya Doktif ikuti dan buktinya semuanya naik. Dan nanti karena yang bisa mengadili itu dari MKEK ya. Ya dok ya, jadi nanti kalau kasusnya naik yang mengadili itu dari MKEK, Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dan keputusannya akan menjadi salah satu pendukung atas laporan Doktif di Polda Metro Jaya. Ya, jadi keputusan dari PBI ini akan menjadi salah satu pendukung yang Doktif serahkan ke Polda. Gitu. Ya guys ya. Jadi buat yang nanya gimana kasusnya DRL di Polda, tetap berjalan. Bukti-bukti yang Doktif kasih itu sangat banyak. Gitu. Jadi memang prosesnya akan lebih panjang. Seperti itu. Buktinya sendiri apa aja kalau boleh tahu nih dok? Buktinya dari produk yang Doktif beli sendiri. Bahkan aliran dananya kemana itu pun sudah dipanggil ke Polda. Insya Allah mungkin nanti minggu depan ya penerima aliran dananya pun akan dipanggil ke Polda. Kita tunggu aja. Produknya kenapa sih kan tadi kata Doktif buktinya produk yang Doktif beli? Kalau boleh tahu kenapa? Produknya salah satu yang sudah ditaruh di Badan POM. Kenapa tuh produknya? Karena memang produknya banyak mengandung jarum, ya, dan izin edarnya pun tidak ada. Gitu. Itu hanya salah satu clue aja ya, salah satu clue aja, tapi sebenarnya ada banyak. Gitu ya. Dan juga untuk treatment yang saat ini lagi banyak berkembang di masyarakat tentang stem cell. Jadi hati-hati ya. Jadi stem cell itu aturannya sudah jelas aturannya. Hanya boleh dilakukan di klinik utama, bukan di klinik pratama. Sementara yang Doktif lihat di iklan-iklan yang ada itu beliau melakukannya di klinik pratama. Ya, oke, itu clue-cluenya aja. Ya, jadi diduga memang sangat kuat dugaan pelanggaran kode etik. Oke ya guys, ada pertanyaan lagi? Dok mungkin ganti tema boleh dok? Yang terkait Stella Sofia itu kasus itu tadi kan statement juga dari. Nah gimana Kalau menanggapinya? untuk Itu RG bukan salah satu. eksekusi, Kalau yang di ADRI kan? Iya, Dokter Reza. DRG, dokter
dengan Oh, itu Apa? lagi. Jadi kan dari Humas Polda menyebutkan bahwasannya ini kan Itu nanti ya, jangan ada dokter Edi ya, makanya nanti aja. Untuk yang berhubungan dengan daerah, iya betul. Silakan. Kan benar ya, Dokter, makasih ya. jangan ada dokter. dokter. Iya iya. Oke, dokter, terkait pertama yang soal Polda dulu deh. Tadi Umar sudah bicarakan kan MM naik Oke, status. tapi sebelumnya di sini dokter juga pengen nyampein pesan ya untuk teman-teman yang merasa agak-agak terganggu bisnisnya karena doktif ya. Mungkin siapapun jangan melakukan serangan ke teman-teman doktif. Ya, karena salah satunya Dokter Deka juga sudah mulai merasakan serangan-serangan itu ya dok ya. Banyak banget. Salah Enggak satunya. cuma Dokter Deka, Dokter Nanang juga. Mungkin dokter mau ngomong? Iya. Sebenarnya izin dulu perkenalkan aku Dr. Deka Hartono. Jadi sebenarnya di sini tadi kebetulan juga ketemu sama Doktif, sama-sama kita di ID. Cuman yang aku bawa kasus di sini beda, bukan tentang DRL. Jadi intinya beberapa hari yang lalu aku dapat surat panggilan dari Pengadilan Depok bahwa ada salah satu klinik yang intinya menggugat saya gitu. Dan kliniknya besar banget ya guys. betul. Besar banget. Kliniknya itu besar banget. Tetapi sebenarnya doktif juga ada Ya. bukti-buktinya. Tapi doktif saat ini masih ngetik dulu gitu. Betul, betul. Ya, ada Sebenarnya pelanggaran kita semua juga. pegang ya dok ya, pegang pegang. semua apa yang mereka lakukan, regulasi. Tapi kita masih jaga lah intinya. Makanya untuk itu saya tunggu itikat baiknya dari klinik besar tersebut untuk ya lebih baik bermusyawarah lah daripada ini nanti bakal Akan panjang. menjadi bola besar ya. Oh, sangat Iya. besar sekali ya. Jadi Betul. dokter di sini nggak pengen banyak cari musuh sebenarnya Yes. ya. Tapi jangan juga istilahnya mengkriminalisasi sesama dokter Yes. gitu ya. Kalau memang nggak salah ya jangan dicari-cari juga kesalahannya gitu. Karena ini sekarang arahnya ke situ. Karena mereka nggak bisa mencari kesalahannya dokter, salah dokter mereka cari-cari gimana caranya. Ya nggak juga begitu ya. Ancamannya sebenarnya dok atau diganggu seperti apa sih? Ya intinya sebenarnya udah sangat mengganggu ya di kehidupan, karena kita sebenarnya kan pengennya tenang-tenang, hidup damai, yang penting bekerja sama keluarga. Cuman dengan kasus ini kan otomatis saya jadi terganggu ya, baik kehidupan secara bekerja ataupun kehidupan pribadi saya. Seperti biasanya serang-serang buzzer, Iya. medsos, seperti itu kan. Karena kan masing-masing orang mentalnya beda-beda ya dok Betul, ya. ada yang mentalnya sekuat dokter, ada yang mungkin mentalnya yang masih ya tahu sendirilah teman-teman gitu. Jadi saya harapkan kan yang baik-baik aja lah. Kita kan semua sebenarnya keluarga ya. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.